mungkin ada beberapa alternatif ataupun kanal yang bisa dimanfaatkan. Pertama, sahabat Sonora bisa mengakses ke YouTube ya, YouTube Ditjen Pajak RI. Ya, nanti tinggal diklik saja pemadanan NIK NPWP, nanti akan ada videonya ya, videonya bagaimana tutorialnya terkait tadi dengan proses pemadanan NIK dan NPWP seperti itu. Terus yang kedua, misalnya katakan sahabat Sonora katakan ingin langsung menghubungi KPP ataupun ke KPP terdaftar, itu bisa banget. Nanti tinggal aja datang langsung ke meja helpdesk gitu, Mas. Jadi kan sekarang ini setiap KPP itu kan ada layanan helpdesk. Kini kita bisa langsung ke pertanyaan banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya. Tapi saya masih agak bingung ini. Saya masih ada beberapa case yang mungkin belum dijelaskan. Kalau sahabat Sonora butuh informasi lebih lengkap terkait pemadanan NIK NPWP, bisa kontak kemana, Mas Langgeng? Oke, menarik ya Mas Hari dan sahabat Sonora. Jadi apabila misalnya ada wajib pajak ataupun sahabat Sonora tadi masih ada pertanyaan atau masih ada hal yang belum paham terkait proses pemadanan NIK dan NPWP, mungkin ada beberapa alternatif ataupun kanal yang bisa dimanfaatkan. Pertama, sahabat Sonora bisa mengakses ke YouTube ya, YouTube Ditjen Pajak RI. Ya, nanti tinggal diklik saja pemadanan NIK NPWP, nanti akan ada videonya ya, videonya bagaimana tutorialnya terkait tadi dengan proses pemadanan NIK dan NPWP seperti itu. Terus yang kedua, misalnya katakan sahabat Sonora katakan ingin langsung menghubungi KPP ataupun ke KPP terdaftar, itu bisa banget. Nanti tinggal aja datang langsung ke meja helpdesk gitu, Mas. Jadi kan sekarang ini setiap KPP itu kan ada layanan helpdesk gitu ya. Itu nanti yang melayani adalah para penyuluh pajak. Sama kayak kami ini, tapi kebetulan kan kami di kantor pusat. Nanti kalau terkait ini nanti berarti teman-teman di KPP seperti itu. Tapi sama, yaitu penyuluh pajak seperti itu. Terus selain itu juga sahabat Sonora, bahwa misalnya sahabat Sonora katakan sibuk gitu ya, malas ataupun malas misalnya gitu ya, bukan sibuk gitu ya. Kalau sibuk mungkin ya, kalau malas mungkin macam sebagainya, katakan masa iya sih saya harus offline datang ke KPP? Enggak harus. Sekarang DJP atau KPP itu Mas ya, juga menyediakan yang namanya nomor WhatsApp gitu. Jadi setiap KPP ada nomor WhatsApp-nya masing-masing. Jadi nanti bisa untuk digunakan sebagai saluran pertanyaan. Tapi tadi ya, ini nanti kalau WhatsApp hanya by message gitu ya. Jadi tidak bisa untuk telepon seperti itu. Tapi nanti pasti kami jawab selama nanti pasti kami meresponnya di waktu dan jam hari kerja. Nah, yang terakhir tentunya ini adalah saluran yang mungkin saluran sejuta umat itu Mas ya. Apa ini? Artinya bahwa setiap layanan, setiap pertanyaan wajib pajak itu ya, wajib pajak bisa bertanya ke Kring Pajak Mas. 1-500-200 itu ya, itu udah umum ya. Nanti mungkin layanan sejuta umat, makanya sebenarnya tadi ya, telepon ke Kring Pajak 1-500-200. Nah, itu dari sisi wajib pajak. Tadi Mas Rumadi dan saya menyampaikan bahwa proses pemadanan NIK dan NPWP bukan hanya dilakukan oleh wajib pajak sendiri, atau bukan hanya yang berkepentingan adalah wajib pajak sendiri, tetapi juga tadi ada yang namanya pihak ketiga. Tadi istilahnya ILAP. Iya kan Mas, bahwa konsepnya ILAP nanti juga harus menyesuaikan sistem mereka yang mungkin basis data awalnya adalah 15 digit gitu ya. Nanti harus diganti ke format yang baru. Ketika orang pribadi nanti nasabahnya angkatan orang pribadi, berarti nanti katakan menggunakan NIK, ketika badan itu ya, ataupun badan usaha dan sebagainya kan, maka 16 digit yang biasa. Nah, ketika ada permasalahan terkait pihak ILAP tadi, terkait proses ataupun penyiapan sistem tadi, bahwa DJP juga sudah menyediakan kanalnya itu Mas. Pertama, bahwa kami ada yang namanya semacam virtual helpdesk Mas. Jadi setiap hari ini ada semacam Zoom itu ya Mas, dari jam 10 sampai jam 2. Jadi kami melayani ILAP monggo saja yang mau ada masalah kendala terkait ini, nanti tinggal langsung saja join ke Zoom seperti itu. Terus yang kedua, misalnya kami juga menerima yang namanya email. Nah, email ini tapi email khusus Mas, bukan email yang umum, katakan bukan. Jadi kami ini ada semacam satgas khusus lah terkait itu. Jadi nanti ada alamat email di satgas
npwp16@pajak.go.id. Jadi ini khusus ya tadi untuk yang ilap tadi gitu ya. Oke. Terus tentunya yang terakhir ya sama, kawan pajak tadi juga bisa tanya ke penyuluh pajak itu ya, baik di KPP maupun di kantor pusat, di Kanwil bisa, ataupun sebenarnya ada juga di web ini Mas, terkait FAQ. Apa itu? FAQ itu kita pernah question itu ya. question terkait apa yang perlu dilakukan, barangkali tanpa perlu bertanya sudah ada di FAQ kan bisa juga Bisa kan? dicek dulu di Nah situ. bisa dicek dulu di FAQ di mana itu ya, sama di Pajak Go ID gitu Mas. Oke, sangat dimudahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau Anda ada pertanyaan, bahkan ini berlapis-lapis, Anda bisa mau tanya langsung dijawab atau mau cari-cari dulu sendiri, itu Nah, juga bisa. benar banget.